Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Rosina dengan NPM 227531102 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Jadi di sini saya akan melanjutkan proyek to-do list saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi untuk saat ini kita masuk ke exception handling. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan di aplikasinya yang sudah saya buat, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi exception handling secara singkat. Jadi exception handling itu merupakan mekanisme untuk menangkap bug atau kesalahan pada saat program sedang kita jalankan. Nah, di sini saya menggunakan dua blok, yaitu try dan catch. Jadi untuk try itu sendiri digunakan untuk menempatkan kode-kode program Java yang memungkinkan terjadinya exception. Kemudian untuk catch sendiri merupakan untuk menangkap kesalahan yang terjadi pada blok try, seperti itu. Jadi try itu program yang menempatkan kode-kode yang mungkin bisa dikatakan nanti akan terjadi exception. Kemudian nanti catch itu sendiri yang akan menangkap kesalahan tersebut, seperti itu. Oke, baik. Sekarang masuk ke pembahasannya ya. Pada project saya di sini saya sudah menerapkan exception handling. Bisa dilihat di sini seperti ini. Try, kemudian ini catch. Nah, jadi sebelum masuk situ, coba saya akan memperlihatkan bagaimana exception itu terlihatnya seperti apa sih ya. Jadi kita hilangin dulu yang try tadi. Ini kita ubah jadi yang awal ya. Oke, nah coba kita running. Biar lebih ini kita clear dulu. Oke. Nah, jadi ini ya kan yang tadi yang try catch yang awal tadi untuk pemilihan menu awal. Jadi kalau untuk melihat apakah di sini dibutuhkan exception atau tidaknya, kita bisa lihat kan ini pilihlah 1 sampai 6 gitu. Coba kalau kita masukkan, kita kan mungkin mau mencet 2, bisa jadi kita kegeser malah mencet huruf yang ada di bawah angka itu. Misalnya mau mencet 2 malah mencet Q. Enter. Nah, maka akan terjadi akan keluar kata-kata seperti ini ya teman-teman, exception in thread main Java. Nah, jadi disinilah kita akan meletakkan exception tersebut. Nah, seperti yang sudah saya buat tadi. Oke, kita kembalikan. Oke. Nah, di sini sudah saya buatkan ya teman-teman. Jadi ini try, ini saat menginputnya, kemudian jika terjadi kesalahan maka catch akan menangkap kesalahan tersebut. Invalid input artinya gagal menginput. Please enter a number, maksudnya tolong masukkan angka, seperti itu. Nah, karena kita sudah buat try catch maka hasilnya akan seperti ini. Karena sudah kita beri try catch, jadi yang tadi coba kita masukkan Q. Nah, maka dia tidak akan keluar program, karena kan exception, kalau terjadi exception maka program yang berjalan itu akan keluar dengan sendirinya ketika terjadi exception. Tapi kalau kita sudah handle itu, maka kita bisa membuat program tersebut tetap di situ dan akan ibaratnya memberikan kita kesempatan untuk menginputkan kembali atau memberi kesempatan kita agar supaya menginputkan sesuai format yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, coba kita pilih
satu ya, karena kan di sini ada. Nah, maka bisa ya di sini satu kan add task. Jadi enter task title maksudnya masukin title ya. Oke, kita close dulu. Nah, ini salah satu exception handling yang saya lakukan di project Java saya, to-do list saya, mohon maaf. Nah, kemudian ada juga pada add task. Nah, di sini cukup banyak ya. Di sini ada block try-nya. Kemudian, nah ini kan try. Gunanya itu untuk menghandle ini ya teman-teman. Ini select task type. Di sini kan ada pemilihannya. Jadi di sini kita handle agar nanti tidak langsung keluar program. Catch-nya ada di bawah. Ini. Mana ya? Sorry. Oh, ini. Mohon maaf. Di bawah sini. Invalid task type. Kemudian ada juga pada masing-masing case atau pilihan turunannya. Ini juga kalau misalnya saat kita memasukkan tipenya tidak memasukkan nomor, malah typo seperti yang pertama tadi memasukkan angka, maka Cats akan mengeksekusi invalid input type, please enter a number. Seperti itu. Maka program akan meminta kita untuk kembali memasukkan sesuai format tanpa mengeluarkan kita dari program tersebut. Bisa saya contohkan. Misalnya ini ya, kita masukin A misalnya. Tuh. Jadi invalid input seperti ini. Kemudian juga kalau kita salah ini ya, salah pilih nomornya, misalnya kita pilih 4, maka di sini akan tertera invalid task type karena kan kita pilih 4 sedangkan pemilihannya ada 3. Nanti Cats akan memberitahu kita tolong enter number 1 sampai 3. Oke. Kemudian juga di sini nih try Cats pada format time ya. Kemudian untuk ini frekuensi juga ada. Di sini saya hampir bisa dikatakan menyeluruh saya gunakan exception handling agar kalau ada typo seperti itu jangan langsung keluar program. Ini misalnya yang masukin frekuensi ya, ini berarti di task recursing perulangan, tugas yang berulang seperti itu. Misalnya, nah di sini kan frekuensi harian, mingguan, bulanan, tahunan. Coba kalau kita salah hari aja misalnya, kita kan nggak nyebutin harian ya, cuman hari. Coba kita enter. Nah, saat kita selesai memasukkan ini, karena kan ini kalau jam ini saya buat opsional karena tidak semua perulangan itu menentukan pada jamnya. Jadi opsional saya buat. Nah, jadi di sini catch-nya akan keluar seperti ini. Setelah saya atur invalid frekuensi, please enter harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Mengapa demikian? Karena kan kita masukinnya hari ya, bukan harian seperti itu. Oke. Kemudian ini ya tadi
Kemudian di Argent juga saya buat try catch. Kalau dia salah memasukkan format jam, kemudian format ini juga tanggal. Kita coba ya. Satu Argent. Misalnya kita salah nih, kita kelupaan malah titik koma, lupa nge-shift bar titik 2, maka catch akan memberikan ini invalid time format. Jadi di sini saya terangkan bahwa example contoh 12. Nah, jadi bisa terlihat di mana letak typonya juga ini. Nah, kita masukkan lagi, misalnya baru dia akan lanjut ke inputan selanjutnya, yaitu due date atau tanggal, bulan dan tahun. Nah, di sini juga seumpama kita salah memasukkan 2023, misalnya 2023 bulan 2, kita lupa ngasih misalnya strip lagi gini, maka nanti catch-nya juga akan mengeksekusi invalid date format example ini. Kita masuk lagi yang umpama 2023 bulan 12, maka baru akan selesai. Jadi dia tidak langsung keluar program seperti yang pertama tadi ya teman-teman ya. Ini tertera ya, task 1 add successfully. Coba kita lihat ya, 4. Jadi ini oke, kita lanjut. Nah, kemudian di edit task juga, di sini saya menggunakan saya implementasikan juga try catch ya, sama seperti yang di atas. Jika kesalahan format, maka akan saya kembalikan programnya untuk memberi kesempatan user supaya memasukkan inputan kembali sampai sesuai format yang sesuai yang diinginkan program, seperti itu. Seperti ini, try, ini kan masukin jam. Jadi kalau kita salah masukin formatnya, atau mungkin aturannya titik 2 jadi titik koma, atau jadi titik aja, jadi catch mengeksekusinya dengan cara memberikan informasi ini, invalid time format, please try again. Jadi kita masukin lagi sampai formatnya benar-benar sudah sesuai, seperti itu. Sini juga nih, atau kita coba ya, supaya meeting launching produk urgent ya, karena kan menurut saya meeting dadakan jam 6, ini kan tanggal 18, misalnya besok 2023 bulan 11 tanggal 19. Oke, udah selesai. Kita bisa lihat, malah masukin lagi. Sekarang misalnya olahraga, refreshing, olahraga harian ya, jam 6. Ya, setiap hari misalnya Minggu, Sunday, jarak sehari-hari misalnya. Tuesday, komanya, Sunday, Tuesday,
Oke, kita lihat. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian kita coba kan tadi yang try catch di edit task ya. Kita pilih 2. Nah, jadi title yang mau diedit apa? Misalnya kita edit olahraga, meeting aja lah. Jadi kalau kita mau edit title-nya apa enggak, kalau enggak kita enter, deskripsinya kita enter. Misalnya yang kita mau edit jam, tapi kita salah, soalnya kita mau ganti jadi jam 8 tapi salah format. Nah, jadi maka di sini saya berlakukan try catch atau exception handling, maka program akan mengembalikan kita ke menu yang sama, tidak dilanjut sampai kita benar-benar memasukkan format yang diinginkan. Oke. No. Kita show. Nih bisa dilihat ya, sudah diganti seperti itu ya teman-teman. Kemudian di search juga saat mencari tugas sesuai keyword yang dimasukkan. Bisa di sini saya implementasikan try catch seperti ini. Saat salah masukkan format, complete misalnya, ini sudah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai ini ya, maka error. Lebih jelasnya kita coba aja ya. Lihat tugasnya ya. Jadi di sini ada 2 ya. Nah, kita search coba 5. Kita masukin yang benar dulu, misalnya B. Jadi dia akan muncul tugasnya. Nah, sekarang kita cari umpamanya 0600. Nah, jadi di sini sama tertera bahwa format yang kita masukkan itu salah. Coba kita cari yang bentar. Oh sorry, ini number. Search misalnya jadi ini akan muncul. Nah, jadi kalau misalnya yang salah tadi, oh ya belum dicoba yang salah. Ternyata tadi sorry 5 misalnya 600. Maka di sini tidak akan muncul apa-apa ya, karena tidak sesuai format dan memang tidak ada tugasnya. Jika kita masukkan format yang tepat, maka tugas akan muncul. Kita juga bisa cari A misalnya. Jadi akan muncul seperti itu. Oke.
Oke, baiklah. Jadi itu ya teman-teman penjelasan terkait materi exception handling yang saya implementasikan pada project to-do list yang telah saya buat. Mungkin banyak kesalahan ataupun kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang selalu berulang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.